kami melihat bahwa penggusuran itu sangat membabi buta sekali. Dia beroperasi itu kayu yang belum ukuran 50, diameter 50 ke atas juga sudah bisa ditebang juga. Dan tanah itu digusur itu tidak pakai aturan, tidak pakai jalan baik. Dan saya sendiri memang lihat tempat itu sampai saya rasa menangis tempat itu. Hanya karena waktu itu adik-adik juga senang untuk memegang uang, terpaksa saya pasrah saja untuk mereka ikut. Dorang buka tempat itu untuk mereka juga bisa dapat bagian dalam kekayaan alam yang sekarang ada itu. Setiap malam orang Toro menangis, tapi besok pagi lagi orang Solo menangis. Begitu terus bergantian sehingga kita pemoyang itu dia tidak suka hal itu. Dia bilang, kau pergi bawa barang pusaka ini dan kau pergi. Kau pergi ke tempat yang kau tidak tanam, kau tidak menabur, tapi kau akan makan dan hidup di situ. Ya, sehingga Tete itu dia keluar dengan barang pusaka, dia letakkan mulai dari kepala air Wagen ada, datang sampai di Tarimanati ada, terakhir di Samaduda sini ada. Tete Songona sudah berbicara dengan moyang dari orang Wane, minta untuk tempat ini jadi tempat mesbah, penempatan Injil di sini. Makanya hal ini kita jaga, tidak mau jangan dengan batas tanah membuat kita ini terpisah. Karena Injil sudah kumpul kita orang jadi satu, jadi kita mau jaga ini supaya jangan kita pecah-pecah. Dengan adanya perusahaan-perusahaan ini, pasti mereka datang, pasti mereka mau mengambil atau mereka mengolah apa yang menjadi kepentingan masyarakat ini. Jadi dengan adanya kepentingan masyarakat ini kan perlu harus ada salah satu LSM untuk mensosialisasi pemetaan kepada masyarakat, karena kepentingan masyarakat itu pasti ada yang diperuntukkan. Ya, jadi bukan serta-merta mereka cuma ambil, tapi bagaimana wilayah-wilayah itu menjadi prioritas untuk kebutuhan masyarakat. Kenapa Perdu ada di Teluk Bintuni, Kampung Idor, Distrik Wamesa? Ini semua sesuai dengan visi misi dari Perdu adalah membangun masyarakat yang berdaulat dalam mengelola ruang hidup berdasarkan kearifan lokal. Salah satu ruang hidup masyarakat itu adalah dengan melakukan pemetaan wilayah adat pada dua marga, marga Wanai, Samaduda, dan nanti marga-marga yang lain. Kenapa kami baru mulai di Kampung Idor? Karena memang dari kebijakan pemerintah untuk pengakuan, masyarakat harus mengelola ruangnya sendiri. Nah, salah satu ruangnya ini yang harus mendapat pengakuan dari pemerintah. Kebijakan-kebijakannya sudah ada Perdasus nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman pengakuan masyarakat umum adat di Provinsi Papua Barat. Bintuni sendiri mempunyai perda pengakuan juga, bahkan sudah sampai dengan peraturan bupati terkait dengan panitia masyarakat hukum adat. Di Perda Teluk Bintuni itu sudah menyebutkan marga-marga yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni yang harus sebenarnya mendapat pengakuan. Nah, kami Perdu mulai masuk ke wilayah Wamesa dengan melakukan pemetaan, karena memang belum ada pemetaan di masyarakat suku Wamesa. Marga Wanai dan marga Samaduda ini hanya awal. Kami berharap ini akan bisa menjadi lebih luas lagi ke marga-marga lain, bahkan di wilayah-wilayah kampung lain, sehingga semua terpetakan, sehingga kita akan tahu bahwa tidak ada ruang kosong yang tidak ditinggali oleh masyarakat adat Papua. Jadi ibaratnya sederhananya kita membutuhkan KTP pengakuan dari negara, tapi bentuknya SK. Kami salah satunya dari marga Wanai. Dari marga Wanai itu kita siap untuk menerima LSM ini untuk bisa membuat pertemuan musyawarah ini. Karena kita sangat butuhkan. Karena wilayah kami yang begitu luas, kita daerah-daerah kami itu pasti secara internasional kan semua belum tahu. Tapi kalau sudah pertemuan dan sudah membuat titik koordinat, berarti semua dunia ini bisa tahu bahwa di sini adalah milik Wanai. Dan saya harapkan untuk saudara-saudara yang lain boleh duduk secara bersama-sama dengan 7 marga ini, bahwa kita duduk berbicara sama-sama untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuan daripada LSM ini. Jadi pada saat ini saya masih ragu. Nanti ada keputusan yang baik atau tidak ini. Karena tidak ada Samaduda Wanai Rorande ini. Apa kalian yakin bisa pertemuan ini kita putuskan? Saya masih ragu, karena Wanai Rorande belum ada. Mereka itu yang tahu cerita di Rorande, dataran Rorande ini. Dari batas Sararom sampai di Momtewar, Tatowar, itu adalah marga milik marga Samaduda.
kita tidak bisa bicara lagi, pawela lagi segala macam. Tapi kita akui bahwa batas Samaduda dia sampai di sini. Itu dengan bahasa Kesi, damar. Tempat itu nama Wegoro. Itu benar. Wanai tidak bawa damar. Damar itu kawap kita punya. Jadi saya pikir itu tidak ada masalah dengan marga kawap. Itu yang saya sampaikan untuk marga besar Wanai. Saya setuju dengan apa yang disampaikan. Saya tidak bisa menambahkan sedikit, nanti marga lain yang berbatasan. Hanya pesan saya, itulah tadi kapal air yang di atas. Jangan sampai besok kakak dong tidak ada, saya pu anak mungkin datang, marga Wanai usir dia. Tapi cerita memang Idor dong yang pu kapal air, rumah batu di atas. Dia punya cerita dari asal mula kampung berdiri itu. Dia mulai dari pinggiran kali Ararom, sebelah utara sampai barat. Dan Tete Cornelis dia punya dusun yang ada sekarang itu. Tetap dia makan, tapi tanah itu saya punya hak tanah. Dan saya tetap bertahan karena saya buku ini dia punya kulit ini lain seperti yang ada sekarang dong baca itu. Ini tahun 1969 setelah saya tamat mau keluar, bapak dia sudah tulis barang. Cerita itu yang benar. Kita cerita benar supaya cocokkan dengan kita, supaya anak-anak muda juga tahu. Kalau orang tanya kita, baru ini ada di mana? Oh, ini cerita benar bukan kita. Kalau cerita buktikan dengan kita. Baru begini. Biar kita atur dia baik supaya mana betul siapa punya batas Wanai punya, ya kau makan di situ. Kalau perlu mau minta ke sebelah Samaduda punya, mintalah dan tetap kasih. Kenapa tidak bisa? Kita hidup satu tempat, harus kita saling membantu. Jadi pemetaan yang kita lakukan di Kampung Idor itu selain untuk mendapat pengakuan oleh negara, tetapi juga di komunitas itu sebagai alat untuk resolusi konflik, untuk menyelesaikan masalah. Dan itu sebagai alat pembuatan peta melalui musyawarah. Itu mereka duduk bersama untuk sama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang antar mereka. Dan sekalian untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Karena komunitas masyarakat adat ini sangat kuat, sangat kental dengan solidaritas di antara mereka. Hari ini adalah momen yang baik, yang tepat supaya kita bantu LSM, mereka bantu kita pemetaan tempat antara marga. Lalu mereka buat pemetaan marga itu tanah kita supaya diakui di pemerintah, di pusat. Kemudian perusahaan mau datang, sudah baku cari lagi. Lewat pertemuan di malam hari ini sampai dari pagi sampai malam, saya mohon kita kembali lagi. Sebab buktinya sudah ada, kita sudah bicara sama, sudah sepakat. Berarti dari pagi sampai yang ada ini doa-doa terus. Maka untuk seluruh anak-anak, adik-adik dari marga Samaduda, saya mohon kalau boleh, nama yang sudah diberikan Wasamber itu kalau boleh dia berkembang terus. Wanai Samaduda bersaudara, karena Wanai Samaduda itu adik kakak. Maka berakhirlah sudah pemikiran-pemikiran kita, dan mari kita bersatu. Saya sebagai salah satu pemuda yang ada di Kampung Idor, perubahan iklim yang terjadi di Kampung Idor merupakan dampak dari masuknya perusahaan yang beroperasi di daerah tempat di mana kami ada atau Kampung Idor, sehingga itu terjadi dampak banjir yang biasa menggenangi kampung sehingga mengganggu aktivitas daripada masyarakat di Kampung Idor. Jadi saya berpikir bahwa dengan terjadinya hal-hal ini, perubahan iklim yang terjadi sehingga banjir, salah satu cara atau solusi untuk mencegah hal-hal yang terjadi perubahan iklim itu, salah satunya kita harus beberapa marga yang ada di Kampung Idor, kurang lebih ada 7 marga. Solusinya adalah kita harus duduk atau melakukan sebuah musyawarah yang melibatkan marga-marga yang ada dalam Kampung Idor untuk bagaimana kita memetakan atau melihat batas-batas wilayah masing-masing marga yang ada di Kampung Idor, sehingga kami buat dalam satu persetujuan sesuai dengan batas-batas wilayah yang sudah diturunkan dari kami punya para leluhur atau kami punya tete nenek moyang yang dulu sudah mengatur itu. Jadi Bapak dan semua yang ada dalam kampung ini, kami percaya bahwa tanah ini adalah peninggalan dari leluhur, maka perlu kami jaga.
Makanya kita buat musyawarah adat ini untuk kita bicara dan atur dia sama-sama supaya tidak boleh ada yang keluar dari aturan adat yang sudah ditentukan nanti. Kami belajar dari orang tua kami bahwa tanah ini adalah warisan kami. Kami akan menjaga tradisi ini dan memastikan bahwa masa depan kami tidak terancam oleh perubahan iklim dan konflik tanah.